Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yusuf Bahtiar. Di video kali ini kita akan bahas skuad MU, review skuad Manchester United musim 2025-2026. Ini memang skuadnya peninggalan Amorim ya. Jadi skuad peninggalan Amorim memang sebelumnya dibangun, kayaknya skuad ini cukup dominan dibangun Ten Hag ya. Jadi ya pemain-pemainnya masih adalah beberapa ya. Oke, sekarang kita lihat skuad MU yang dimiliki Michael Carrick saat ini. Dari sisi kiper, kan sebenarnya kipernya itu ada 3, Lamens, Altay Bayindir yang orang Turki, sama Tom Heaton. Ini pemain veteran lah, umurnya juga kalau nggak salah 38 atau 39. Jadi kenapa di Inggris itu termasuk Man City ya banyak jadi selalu punya 3 kiper. Seringkali yang kiper ketiga ini kiper veteran yang umurnya 38, 39 atau udah mulai menjelang pensiun. Itu karena jaga-jaga kalau kedua kiper ini, yang satu misalnya suspend kartu, akumulasi kartu, yang kedua mungkin cedera, atau yang kedua juga misalnya suspensi kartu. Makanya perlu kiper ketiga, meskipun kiper ketiga ini jarang main ya nyaris. Dulu tuh Scott Carson, kiper Man City, kiper ketiganya juga kan jarang main. Intinya meskipun kiper kedua dan ketiga ini jarang main, tapi tetap dibutuhkan ya, karena ya kalau misalnya Lamens cedera kan siapa yang ganti. Yang jelas kalau dari sisi Lamens ini kan umurnya masih 23 tahun, jadi harusnya ya masih bisa berkembang ya, apalagi kalau misalnya dia umur 25 lah, ada 2 musim lagi di MU di Premier League, harusnya bisa lebih matang ya. Tapi kita lihat perkembangannya sejauh ini sih ya, performanya baik ya, sebagai kiper muda, kiper yang talenta menarik gitu loh, mudah menjanjikan gitu loh kalau Lamens ya meskipun agak mahal juga dibeli ya dari tim Belgia, dari Royal Antwerp FC. Kalau Altay Bayindir ya kita tahu sendiri ya, dia kadang bagus, kadang blunder ya gitulah. Sebenarnya kalau Bayindir ini saya kira belum level Premier League ya. Kalaupun di Premier League mungkin bisa mulai dari tim bawah gitu loh, tim-tim yang didegradasi atau tim championship. Karena jujur Bayindir ini mungkin kurang pede ya main di Inggris, karena kan dia dulu dari Fenerbahce kalau nggak salah ya. Kalau Tom Heaton saya kurang tahu, soalnya dia tua juga, jarang main juga ya, jadi nggak pernah. Terus kita dari sisi pertahanan, mulai dari back ya, back tengah, central back. Center backnya itu kan ada Leny Yoro, Matis De Ligt, Lisandro, sama Harry Maguire. Terus tambah si Aiden Heaven. Oh, sama satu lagi Fredrickson ya. Ini saya sambil lihat squad MU. Kalau yang jelas kalau sekarang sih di formasi 4 back itu kan center backnya 2. Yang jelas yang utamanya itu ya si Lisandro sama Maguire. Kalau 2 ini cedera, barulah ada 2 cadangan, si Matis De Ligt sama Leny Yoro. Terus ada tambah satu lagi si Aiden Heaven. Kalau lihat ya, Aiden Heaven sama Leny Yoro itu kan umurnya baru 20 tahun. Jadi ya masih terbuka lebar lah ya, meskipun Leny kadang dia bikin kesalahan terus membuat menjadi petaka gol untuk tim lawan. Tapi kan ya ini pemain umur
20-an gitu loh guys. Dia kelahiran tahun 2005 gimana guys, masih muda, sangat muda sekali. Tapi ya ini menjanjikan gitu, apalagi umurnya masih muda. Matthijs de Ligt juga bermain baik ya, sering dia bermain baik. Jadi kalau dari sisi pertahanan oke sih guys. Jujur aja Aiden Heaven aja yang baru inilah baru mulai sering main ya. Dulu kan di zamannya si Amorim agak sering muncul. Dia main bagus loh guys. Jadi jelas kalau dari sisi pertahanan center back udah oke. Terbukti di beberapa pertandingan solid ya. Baik secara 3 back maupun 4 back. Kalau dari ini right back atau wing back, kanan kiri. Kalau kanan ya jelas ya, kanannya sering diisi si Dalot, cadangannya si Mazraoui. Kalau yang kiri seringnya diisi Luke Shaw, cadangannya si Patrick Dorgu. Cuma Dorgu kan lagi cedera ya. Ya dia main bagus lah, meskipun kadang beberapa kali si Dorgu lebih ditarik ke depan. Jadi winger ya, winger kiri atau winger kanan. Yang jelas kalau dari sisi kiri Dorgu sama Shaw udah oke. Cuma kanannya Dalot ini tenaganya ada, yes, peak perform lah. Cuma kayak kurang otak gitu loh dia teh. Kayak tidak seperti Trent Arnold, tidak seperti Reece James, atau di Man City tuh tidak seperti Kyle Walker. Kayak kurang otak pemain teh. Jadi kalau di depan tuh kurang, kayak passing kayak nggak ada end passing, kayak crossingnya juga. Pemain ini kayak KKM banget, nggak lebih nggak kurang, KKM banget udah. Nah paling dari sisi kanan ya, MU itu belum punya back yang stabil lah, balance dari segi menyerang maupun bertahan dari back kanan ya. Terus kita lihat di tengah gelandang bertahannya jelas kalau Kobbie Mainoo sama Casemiro ya oke lah ya, selalu perform lah. Nah cadangannya sih si Ugarte kan kadang ya gitulah. Ugarte kayak kita tahu sendiri, kayaknya Ugarte harusnya dijual sih, meskipun dia masih muda ya si Ugarte ini, umurnya baru 24 tahun. Tapi saya nggak yakin deh dia kayak bisa berkembang lebih di MU. Soalnya di beberapa kali dikasih kesempatan dia kurang menggigit, lebih menggigit si Kobbie Mainoo. Yang jelas Casemiro bakal pergi, Manuel Ugarte ya harusnya dilepas aja ya, kalau bisa dijual. Kobbie dipertahankan karena masih muda dan selalu tampil yang memberikan yang terbaik lah. Do everything for this team gitu loh. Di depan kan di formasi 4-2-3-1 itu kan si free roll-nya itu diisi Bruno, cadangannya si Mason Mount. Nah masalahnya Bruno itu kan kalau cedera belum ada ganti. Sedangkan si Mason Mount kan kita tahu sendiri, Mason Mount di MU itu bukan Mason Mount di Chelsea. Kalau di Chelsea dia perform, bisa free kick, bisa kasih umpan. Role-nya itu mirip Bruno di MU, tapi kalau sekarang dia kayak angin-anginan gitu loh. Meskipun pemain bagus ya, tekniknya bagus. Mungkin ya kasih kesempatan lah 1 musim lagi ya. Kalau dia nggak perform ya udahlah, jual aja. Karena dia dibeli mahal juga kurang perform. Beli mahal, gaji tinggi, ya buat apa jadi cadangan. Mason Mount sayang sekali ya, dia dulu padahal talenta berbakat lah sampai dipanggil timnas. Ya semoga Mason Mount bisa lebih perform, soalnya Mason Mount mau disimpan di mana ya, karena kan posisi dia terbaiknya diisi Bruno. Mau diisi di kiri ada Cunha, sayang juga Cunha. Mau diisi di kanan kan ada Amad Diallo, sedangkan si kanan kiri kan perlu winger cepat ya, speedy gitu.
perlu sprinter. Sedangkan si Mason Mount kan kurang lah, dia kurang lari gitu guys. Dia lebih kayak gelandang kreatif pembagi bola sih, atau yang cetak gol and passing kayak gitu. Jadi kurang cocok kalau jadi winger. Ya kalau jadi striker ya kurang juga, dia bukan striker. Oke, sekarang kita ke depan. Di depan kan ada, di kanan ya, sisi kanan ada Bryan Mbeumo sama Amad Diallo. Di kiri sering diisi Cunha ya, si Cunha. Kalau di depan ada si Sesko, Sirkzi, sama si Chido Obi. Kalau Chido Obi jarang main, ini pemain muda. Kalau saya lihat di akademi dia main bagus loh guys, di akademi MU-nya. Zirkzee sekarang jarang dapat kesempatan di zamannya Fletcher, zamannya Carrick. Cuma kalau dari sisi penyerang oke sih guys ya. Paling Sesko, Cunha, Amad Diallo, Bryan Mbeumo oke. Zirkzee jual. Kalau bisa jual sih, kalau ada nilainya masih mahal kayak si Højlund. Soalnya Højlund kan dijual, dia perform di Napoli. Højlund tuh ya kurang lah, tapi nggak tahu ya. Jujur aja kalau saya melihat antara Sesko, Zirkzee atau Højlund, saya lebih pilih Sesko sih guys. Dia lebih striker dibanding Zirkzee sama Højlund, lebih matang gitu loh. Oke, coba kita review lagi ya. Pokoknya pembelian MU musim ini anjay mahal-mahal cok. Kayak nih Sesko, Mbeumo, Cunha itu kan hampir 70 juta euro semua. Total 210 juta. Terus beli si Bayindir, kurang tahu nih, dia ya hampir 20 juta euroan lah mungkin ya, atau mungkin di bawahnya. Yang jelas dia juga dibeli mahal sih untuk kiper muda. Sedangkan dari sisi penjualan MU, Rashford dipinjemin, gak ada duit masuk, tapi ya udahlah, mengurangi biaya gaji. Nah paling Garnacho yang bisa dijual agak mahal ke Chelsea. Højlund juga pinjaman ya, meskipun ada biaya pinjaman. Anthony dijual ke Real Betis, dulu dibeli 100 juta euro bangke. Dijual ke Real Betis ya lumayan lah, masih ada duit masuk gitu daripada tidak sama sekali. Dan Sancho juga dipinjemin ke Aston Villa. Sebelumnya kan ke Chelsea. Sancho tuh kurang ya sekarang. Kayaknya padahal dia berbakat, tapi mungkin kayak kurang didikan lah, jadi kurang etika atau kurang attitude. Oke, coba kita review lagi. Lamens ya pertahankan. Bayindir sebaiknya sih kalau bisa dijual, terus cari kompetitornya si Lamens biar ada persaingan gitu, jadi kompetitif di posisi nomor 1. Karena kalau sekarang sih Lamens jadi pilihan nomor 1 tidak tergantikan, padahal harusnya sih ada ya kiper nomor 2-nya setara lah, atau jangan terlalu jomplang kualitasnya. Oke, back Raniero pertahankan, Matheus De Ligt pertahankan, Lisandro pertahankan, Harry Maguire pertahankan, Eden Hazard pertahankan, yes. Tyler Fredrickson pertahankan, yes. Dorgu pertahankan, iya. Luke Shaw pertahankan, iya, meskipun umur 30 tapi dia masih perform kepemimpinannya. Tyrell Malaciana ini pemain angin-anginan, kalau bisa sih jual anjir, dia jadi beban tim. Diego Leon juga kalau bisa jual, dia beban tim, dia kurang kasih kesempatan juga, atau bisa dipinjemin dulu ya sebelum dijual. Coba kasih kesempatan di tim lain. Diogo Dalot ya dia bagus ya, pertahankan daripada nggak ada ganti. Mazraoui, nah ini kurang tahu ya, sebenarnya Mazraoui itu bagus, tapi kalau dari sisi kanan harusnya sih cari yang lebih ya daripada Mazraoui dan Dalot. Mungkin kanannya siapa ya, ya carilah yang mirip-mirip Rich James, yang mirip-mirip Trent Arnold. Soalnya MU nggak punya back kanan yang top. Kalau Luke Shaw sih ya bagus ya, meskipun belum top. Manuel Ugarte kalau bisa sih
Ya coba kasih satu musim kesempatan, kalau masih jelek ya jual. Casemiro pergi, Kobe Mainoo pertahankan, Bruno pertahankan, Mason Mount kasih satu kesempatan lagi, satu musim. Kalau jelek, kalau masih belum perform atau kurang optimal, lebih baik dijual. Brian pertahankan, jelas ya dia menggigit. Amad Diallo juga pertahankan, ini pemain muda yang mantap, selalu kerja keras. Cunha pertahankan, selalu menampilkan yang terbaik. Sesko juga pertahankan, dia masih muda, masih banyak yang bisa dieksplor, pertahankan. Zirkzee kalau bisa nilainya masih ada, lebih baik dijual biar MU nggak rugi-rugi banget. Chidobe kalau bisa lebih banyak kasih kesempatan. Ya selanjutnya bursa transfer kayaknya belum ada ya. MU belum ada santer-santer rumor transfer. Ya udah sementara sekian. Intinya kalau dari squad sih mungkin yang hampir semua udah oke ya. Paling dari sisi kanan, wingback kanan itu yang harus diperkuat. Terus kiper keduanya jangan terlalu jomplang. Terus depan kalau bisa ada striker lagi gitu ya, selain Sesko. Soalnya kan kalau saat ini pakai Mbeumo ya. Kadang Mbeumo ditaruh di penyerang tengah, terus Sesko masuk sebagai sub atau pengganti. Oke, thanks for watching. Semoga bermanfaat.